Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gusti Madamardata. Di sini saya sebagai pembicara satu. Jadi kami membawakan perusahaan Bukalapak. Jadi Bukalapak ini adalah salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Saki, Fajrin Rashid, dan juga Nugroho Heru Cahyono. Nah, jadi perusahaan ini tuh bermula sebagai perusahaan platform online yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, dalam menjangkau pasar yang lebih luas melalui teknologi digital, dengan semangat kewirausahaan, Bukalapak tumbuh pesat dalam waktu singkat dan menjadi salah satu startup yang berhasil mencapai status unicorn di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah etika dalam studi kelayakan. Nah, dalam studi kelayakan Bukalapak ini menerapkan prinsip-prinsip etika yang menjadi landasan penting untuk memastikan keberlanjutan dan kredibilitasnya sebagai perusahaan berbasis digital. Etika ini mencakup transparansi dan akuntabilitas, penghormatan terhadap hukum dan regulasi, perlindungan data dan privasi, inklusivitas dan keberlanjutan, kejujuran dalam proyeksi bisnis, keadilan bagi mitra dan pengguna, serta tanggung jawab sosial. Nah, Bukalapak juga memastikan setiap proses studi kelayakannya itu dilakukan secara terbuka, termasuk penyajian data, proyeksi keuangan, dan juga analisis risiko. Transparansi ini tidak hanya menjaga integritas perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk investor, mitra bisnis, dan pengguna platform. Nah, pengguna juga mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk regulasi terkait perlindungan data pengguna, pajak, dan persaingan usaha. Oke, selanjutnya adalah segmentasi perusahaan. Nah, segmentasi perusahaan Bukalapak ini dilakukan untuk menjangkau berbagai kelompok pengguna berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, secara demografi, Bukalapak ini menyasari individu serta pelaku usaha kecil, terutama UMKM. Nah, untuk pengguna individu, platform ini menyediakan berbagai kebutuhan harian seperti elektronik, pakaian, dan juga kebutuhan rumah tangga. Nah, sementara itu pelaku UMKM, Bukalapak ini menawarkan solusi bisnis melalui fitur seperti Mitra Bukalapak yang memungkinkan warung tradisional untuk menjual produk digital seperti pulsa, token listrik, dan juga pembayaran tagihan. Nah, secara geografis, Bukalapak menargetkan seluruh Indonesia termasuk daerah pelosok yang sering kurang terlayani oleh platform e-commerce besar lainnya. Nah, program Mitra Bukalapak ini menjadi salah satu strategi utama dalam menjangkau warung tradisional di berbagai lokasi, termasuk wilayah terpencil. Dari segi perilaku konsumen, Bukalapak memahami perbedaan kebiasaan belanja, preferensi metode pembayaran, dan juga tingkat kepercayaan terhadap belanja online. Nah, oleh karena itu, platform ini menyediakan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, dompet digital, hingga cicilan. Nah, serta menawarkan promo diskon dan cashback untuk menarik minat konsumen. Selain itu, Bukalapak juga mempertimbangkan psikografis pengguna, termasuk gaya hidup yang mengutamakan kenyamanan belanja online, kebutuhan investasi, dan juga kemudahan akses layanan finansial. Lalu layanan seperti Bukareksa ini untuk investasi reksadana dan buka emas untuk pembelian emas digital menjadi salah satu contoh segmentasi berdasarkan psikografis. Dari segi jenis usaha, Bukalapak tidak hanya melayani konsumen akhir, tetapi juga mitra bisnis seperti pelaku usaha kecil melalui Mitra Bukalapak. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan institusi logistik, bank, dan juga lembaga lainnya untuk menciptakan ekosistem bisnis yang terintegrasi. Oke, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Jadi strategi pertama itu adalah personalisasi pengalaman pengguna, di mana Bukalapak ini menggunakan data dan analitik untuk memahami kebutuhan konsumen dan merekomendasikan produk yang relevan. Nah, melalui algoritma berbasis kecerdasan buatan, Bukalapak mampu meningkatkan konversi penjualan dengan memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan efisien. Nah, strategi kedua adalah penggunaan promosi seperti diskon, cashback, dan gratis ongkir yang secara konsisten ditawarkan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, promosi ini tidak hanya meningkatkan volume transaksi tetapi juga membantu memperkuat loyalitas pengguna. Selanjutnya itu ada aspek manajemen operasional, di mana manajemen operasional Bukalapak ini adalah salah satu marketplace terbesar di Indonesia, mencakup berbagai aspek untuk memastikan kelancaran operasional dan kepuasan pelanggan. Yang pertama, itu ada pengelolaan platform digital. Itu dilakukan melalui pengembangan teknologi yang andal dan inovatif untuk memastikan kemudahan akses
dan pengalaman pengguna yang optimal. Lalu yang kedua ada pengelolaan logistik dan distribusi. Ini menjadi aspek penting karena dengan kemitraan Bukalapak bersama pelaku logistik untuk menyediakan opsi pengiriman cepat dan efisien ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, sistem pelacakan barang juga dikembangkan untuk transparansi dan akurasi pengiriman. Lalu yang ketiga itu ada pengelolaan mitra usaha atau seller. Ini dilakukan dengan menyediakan pelatihan, program promosi, dan dukungan operasional agar para penjual dapat meningkatkan kualitas layanan serta daya saing mereka. Lalu yang keempat itu ada layanan pelanggan. Itu dikelola dengan menghadirkan sistem dukungan multi-channel seperti chatbot, email, dan call center guna merespon keluhan dan kebutuhan pengguna secara cepat dan tepat. Lalu yang kelima itu ada manajemen data dan keamanan. Itu menjadi prioritas di mana Bukalapak menggunakan teknologi enkripsi dan sistem perlindungan data untuk menjaga privasi serta kepercayaan pelanggan. Dan yang keenam itu ada aspek keberlanjutan operasional. Itu juga menjadi perhatian dengan inisiatif ramah lingkungan dan program keberdayaan UMKM guna menciptakan dampak sosial yang positif. Nah, dengan strategi manajemen operasional terintegrasi ini, Bukalapak itu mampu mempertahankan posisinya sebagai platform e-commerce terkemuka di Indonesia. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan pemilihan teknologi Bukalapak. Oke, pemilihan teknologi Bukalapak. Yang pertama itu adalah cloud computing. Jadi, dia memastikan fleksibilitas, skalabilitas, dan ketersediaan layanan terutama saat lonjakan pengguna. Yang kedua itu ada big data. Jadi menganalisis data untuk rekomendasi produk, personalisasi, dan strategi dinamis. Yang ketiga itu adalah keamanan cyber. Jadi sistem enkripsi, autentikasi multifaktor, dan deteksi fraud berbasis AI untuk melindungi data pengguna. Yang keempat itu adalah microservice architecture. Jadi pengembangan fitur yang cepat dan independen tanpa mengganggu sistem utama. Yang kelima itulah pembayaran digital. Jadi pembayaran digital itu integrasi dengan e-wallet, virtual account, dan QRIS untuk transaksi yang mudah dan aman. Selanjutnya yang keenam itu adalah logistik canggih. Jadi API dengan mitra, ekspedisi, dan pelacakan real time untuk mengirim barang yang lancar. Yang ketujuh itu ada DevOps. Jadi mempercepat pengembangan fitur dan memperbaiki bug. Yang ke-8 itu adalah open source. Kontribusi pada komunitas teknologi untuk efisiensi biaya dan inovasi. Selanjutnya saya akan membahas sumber daya manusia Bukalapak. Yang pertama itu adalah rekrutmen talenta. Jadi kita fokus pada individu untuk kemampuan, teknologi, kreativitas, dan semangat kewirausahaan melalui proses seleksi ketat. Yang kedua itu adalah pengembangan SDM. Jadi pelatihan internal, eksternal, sertifikasi, workshop, mentoring untuk meningkatkan keterampilan. Yang ketiga itu adalah budaya kerja. Jadi inklusif, kolaboratif, dengan fleksibilitas dengan seperti WFH, hybrid untuk mendukung work-life balance. Lalu yang keempat itu insentif dan kesejahteraan. Jadi gaji kompetitif, tunjangan kesehatan, cuti melahirkan, program kesehatan, mental, bonus berbasis kinerja. Dan juga yang kelima, jadi kita manajemen digital. Sistem HR berbasis teknologi untuk administrasi, evaluasi kinerja, dan pengelolaan karir. Lalu keberagaman inklusi, menciptakan lingkungan kerja tanpa diskriminasi untuk mendukung semua karyawan. Lalu yang terakhir visi sosial, melibatkan karyawan dan memperdayaan UMKM sebagai motivasi tambahan. Pendekatan sumber daya manusia ini mendukung inovasi, produktivitas, dan keberlanjutan perusahaan. Lalu ada aspek keuangan Bukalapak. Jadi yang pertama itu adalah pendapatan, berdiri dari komisi transaksi dan layanan tambahan. Dan juga mitra Bukalapak. Yang kedua itu ada profitabilitas, terdiri dari menghadapi tantangan profitabilitas akibat biaya tinggi, namun menunjukkan perbaikan margin operasional melalui
efisiensi biaya. Lalu yang ketiga itu ada IPO dan pendanaan. Jadi IPO dan BII Agustus 2001 dengan dana 21,9 triliun digunakan untuk ekspansi bisnis, teknologi, dan penguatan pasar. Lalu yang keempat itu adalah investasi dan diversifikasi. Jadi itu fokus pada fintech, logistik, dan sektor UMKM. Lalu contohnya kayak kerjasama dengan bank, Aladin, Syariah, diverifikasi melalui mitra Bukalapak. Lalu itu ada arus kas, jadi mengoptimalkan alokasi dana untuk operasional dan investasi dengan pengelolaan arus kas yang hati-hati. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan dan tantangan. Jadi pertumbuhan untuk kita meningkatkan pengguna dan dukungan ekonomi digital. Lalu tantangannya kita kompetisi ketat, investasi teknologi dan perusahaan kebiasaan konsumen. Selanjutnya yang terakhir itu adalah laporan keuangan terbaru. Jadi peningkatan pendapatan bersih dengan fokus pada keberlanjutan finansial. Selanjutnya, saya akan membahas aspek dampak lingkungan. Yang pertama itu adalah kewajiban hukum. Yang kedua, aspek lingkungan operasional. Yang ketiga itu upaya lingkungan. Yang keempat itu dampak positif. 5 tantangan dan solusi. Yang keenam adalah strategi keberlanjutan. Persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Yang persaingan utama itu kompetitor seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, serta sosial e-commerce seperti TikTok, Shop, dan Instagram. Lalu yang kedua itu adalah strategi diferensiasi, fokus pada UMKM dan warung tradisional melalui mitra, Bukalapak dengan layanan unik, penjualan produk digital, pembayaran tagihan. Lalu yang ketiga itu tantangan, anggaran promosi besar dan dari kompetitor seperti Shopee, meningkatnya popularitas platform sebagai e-commerce. Lalu keempat itu adalah strategi inovasinya, efisiensi operasional dan penggunaan AI untuk personalisasi layanan. Lalu ada kemitraan strategi dengan institusi keuangan untuk memperkuat ekonomi digital. Lalu yang kelima itu keunggulan kompetitif. Jadi salah satu pionir e-commerce lokal dengan fokus kuat pada digitalisasi UMKM dan kegagalan yang dialami. Di sini saya akan membahas kegagalan yang dialami Bukalapak. Yang pertama itu perlambatan pertumbuhan dan PHK massal terhadap 10% karyawannya. Yang kedua itu adalah persaingan ketat e-commerce. Lalu yang ketiga itu adalah kegagalan ekspansi internasional. Jadi kesulitan mempertahankan kehadirannya di pasar global. Lalu yang keempat itu ketergantungan pada diskon dan subsidi. Lalu yang kelima, masalah dengan platform teknologi. Masalah teknis seperti bug pada aplikasi sistem pembayaran yang bermasalah dan pengalaman penggunaan yang kurang memuaskan. Kegagalan yang pernah dialami Bukalapak. Yang pertama, perlambatan pertumbuhan dan PHK massal. Pada tahun 2019, Bukalapak menghadapi tantangan besar berupa perlambatan pertumbuhan bisnis yang memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya. Salah satu langkah drastis yang diambil adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 10% karyawannya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan finansial perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat dan tingginya biaya operasional, khususnya di bidang pemasaran. Yang kedua adalah persaingan ketat di e-commerce. Bukalapak mengalami kesulitan bersaing dengan pemain besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang memiliki dukungan modal lebih besar. Strategi promosi dan diskon agresif dari kompetitor membuat Bukalapak kehilangan sebagian besar konsumennya. Sebagai hasilnya, perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan pangsa pasar dan loyalitas pengguna. Yang ketiga ada kegagalan ekspansi internasional. Seperti banyak startup lainnya, Bukalapak sempat mencoba melakukan ekspansi internasional, tetapi upaya ini tidak berjalan sesuai harapan. Persaingan dengan pemain lokal di negara lain dan kebutuhan akan investasi besar membuat Bukalapak kesulitan mempertahankan kehadirannya di pasar global. Fokus perusahaan akhirnya kembali ke pasar domestik, terutama segmen UMKM dan warung tradisional. Yang keempat ada ketergantungan pada diskon dan subsidi. Dalam upaya menarik pengguna, Bukalapak pada awalnya menerapkan strategi subsidi dan promosi besar-besaran. Namun pendekatan ini menjadi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, terutama karena biaya tinggi yang tidak sebanding dengan peningkatan. Hal ini memaksa Bukalapak untuk mengurangi aktivitas pemasaran yang berbasis diskon dan mengalihkan fokus ke strategi yang lebih efisien. Terakhir, masalah dengan platform teknologi.
Pada beberapa kesempatan, Bukalapak menghadapi keluhan dari pengguna terkait masalah teknis seperti bug pada aplikasi, sistem pembayaran yang bermasalah, dan pengalaman pengguna yang kurang memuaskan dibandingkan kompetitor. Hal ini memengaruhi loyalitas konsumen dan membuat perusahaan harus melakukan perbaikan berkelanjutan pada platformnya. Aspek manajemen Bukalapak. Aspek manajemen perusahaan Bukalapak mencakup pengelolaan strategis yang fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan efisiensi operasional. Manajemen Bukalapak mengadopsi pendekatan yang inovatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan pasar e-commerce. Pemimpin perusahaan, terutama sejak IPO pada tahun 2021, berfokus pada memperkuat posisi Bukalapak di segmen UMKM dan warung tradisional melalui program Mitra Bukalapak, serta memperluas ekosistem digital. Manajemen juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan profitabilitas di tengah kompetisi ketat dengan pemain besar seperti Tokopedia dan Shopee. Efisiensi manajerial. Efisiensi manajerial di Bukalapak tercermin dalam upaya perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperbaiki kinerja operasional di tengah persaingan yang ketat di pasar e-commerce. Dan itu, manajemen Bukalapak juga berfokus pada pengelolaan teknologi dan platform digital yang lebih efisien, menggunakan kecerdasan buatan dan data besar untuk meningkatkan pengalaman pengguna tanpa harus meningkatkan biaya secara signifikan. Selanjutnya ada saran dan solusi kepada Bukalapak. Pertama, Bukalapak perlu lebih fokus pada penguatan infrastruktur logistik dan pengelolaan rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki pengalaman pelanggan. Kedua, untuk bersaing dengan pemain besar seperti Shopee dan Tokopedia, Bukalapak dapat memperluas ekosistemnya dengan menawarkan lebih banyak fitur inovatif dan layanan berbasis teknologi, seperti kecerdasan buatan untuk personalisasi pengalaman pengguna. Ketiga, perusahaan perlu memperkuat strategi pemasaran yang lebih terarah, mengurangi ketergantungan pada promosi besar-besaran, dan lebih fokus pada program loyalitas dan pengembangan komunitas pengguna. Terakhir, untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang, Bukalapak harus terus berinovasi dalam mendukung sektor UMKM dengan memberikan lebih banyak pelatihan dan dukungan digital serta memperluas kerjasama. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari analisis terhadap perusahaan Bukalapak menunjukkan bahwa meskipun perusahaan menghadapi tantangan besar dalam persaingan e-commerce yang ketat, Bukalapak memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan segmen pasar seperti UMKM dan warung tradisional. Meskipun pernah menghadapi kegagalan seperti penurunan harga saham pasca IPO dan kesulitan dalam mempertahankan loyalitas pengguna di tengah kompetisi agresif, perusahaan ini telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan mengimplementasikan strategi efisiensi operasional.